أشهد أن لا إله إلا الله. Sekarang apa itu salaf? Salaf secara bahasa, ya, artinya yang telah terdahulu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah dalam riwayat Nasai, beliau bersabda kepada Fatimah, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Nabi menamakan dirinya salaf sebagai pendahulu Fatimah radhiyallahu anha. Adapun secara istilah, maka para ulama memutlakan kata salaf itu adalah untuk 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kenapa 3 generasi ini? Karena 3 generasi inilah yang dipuji langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mutawatir dengan lafaz khairun nas qarni. Yang sahih, yang mutawatir bahkan itu khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Berarti 3 generasi yang pertama, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan dalam bahasa Arab, qarn itu disebut qarn itu 100 tahun. Ya. Nanti dari tahun 100 sampai tahun 300. Makanya sebagian ulama memberikan batasan salaf itu di bawah tahun 300. Batasan apa? Salaf itu ya di bawah tahun 300. Adapun 300 ke atas maka itu disebut khalaf. Tahu khalaf? Khalaf itu artinya generasi belakangan. Generasi salaf 300 ke bawah. Imam yang 4 tahun berapa? Imam yang 4 yang terakhir siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, wafat pada tahun berapa? 241 Hijriah. Berarti masih kategori salaf sebetulnya. Iya. Jadi inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau antum mendengar kata salaf, jangan antum pikirkan, oh ini kelompok, ini golongan, ini bukan, akhi. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Maka saya mau tanya sama antum, setelah antum memahami hakikat salaf, siapa salaf itu? Mungkinkah kita beragama tidak melalui cara mereka? Kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin salaf, terus ngikutin siapa? Hah? Kalau salaf itu sahabat. Yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Adakah selain sahabat yang menukil kepada kita? Tidak ada. Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari apa? Dari generasi sahabat? Ada? Tidak ada. Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya selain mereka? Tidak ada. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, yang kita jadikan parameter dalam menilai suatu kelompok, golongan, gerakan, ataupun juga harus kita jadikan parameter itu siapa? Salaf. Ya, siapa salaf? Jadi yang antum pikirkan itu salaf itu yang terbetik siapa? Sahabat. Jangan antum terbetik salaf itu Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Salah. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbetik apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau antum sudah memahami hakikat salaf, saya dan antum insyaallah akan sepakat semuanya. Kalau begitu manhaj salaf bukan manhaj alternatif. Paham Pak? Sekarang saya mau tahu Pak, Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan.
Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa 72 di neraka, 1 di surga, kemudian Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti Pak, saya mau tanya, apakah manhaj sahabat itu masuk dalam 72 golongan yang sesat? Kau nggak bisa jawab? Tidak. Manhaj sahabat masuk dalam 72 golongan yang sesat atau masuk? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa jalan yang selamat, yang satu yang selamat adalah aku dan para sahabatku. Nah sekarang beda enggak Ustadz antara salaf dengan salafi? Salaf dengan apa? Salafi. Salafi. Salafi dalam bahasa Arab Pak, ya yang di akhirnya kan ada i. Salafi itu sebetulnya kalau ditulis dalam bahasa Arab itu pakai ya, itu set gitu. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan yaun nisbah, nisbat kepada salaf. Misalnya kamu orang Jakarta, Jakarti. Kamu orang Bogor, Bogori. Kamu orang Saudi, Saudi. Taib, antum menisbatkan diri kepada negara Indonesia, berarti apa? Indonesia. Demikian pula salafi. Maka fi i-nya di sini ya berbentuk ya yang disebut dengan ya nisbat, yaitu nisbat kepada manhaj salaf. Artinya ketika seseorang berkata saya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka kamu salafi. Paham? Jadi kalau kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka disebut apa? Salafi.